Seorang tukang sapu jalanan yang sederhana, tak pernah menyangka hidupnya akan berubah hanya karena satu perbuatan kecil. Saat ia menolong seorang wanita lumpuh yang tiba-tiba pingsan di jalan, kejadian tak terduga pun terjadi. Imbalan yang ia dapatkan sungguh di luar dugaannya. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Matahari pagi bersinar terik, ketika Arhan mendorong gerobak sampah kecilnya menyusuri jalan raya yang mulai ramai oleh kendaraan. Seragam oranye yang ia kenakan sudah pudar warnanya, penuh noda dan debu jalanan. Topi coklat lusuh selalu menempel di kepalanya, menjadi pelindung sederhana dari teriknya mentari. Langkahnya pelan, sapu lidi di tangannya menyisir dedaunan kering yang jatuh di trotoar. Sudah 5 tahun ia bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Gajinya pas-pasan, tapi Arhan tetap menjalaninya dengan senyum. Hidup baginya sederhana, asal bisa makan, bisa tidur, dan tidak merepotkan orang lain, itu sudah cukup. Namun di balik kesederhanaan itu, ada ruang kosong di hatinya. Sebuah keinginan kecil, agar suatu hari ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Siang itu, ketika ia sampai di sebuah taman kecil, pandangannya terpaku pada sesuatu yang tak biasa. Di atas rerumputan hijau, seorang wanita terbaring lemah. Rambut hitam panjangnya terurai, wajahnya pucat, dan di dekatnya ada sebuah kursi roda. Arhan terlonjak kaget. "Astaga, Mbak, Mbak!" serunya panik. Ia menjatuhkan sapunya, berlari kecil, lalu mengangkat kepala wanita itu dengan tangannya. "Bangun, jangan bikin aku panik gini," gumamnya, sambil menepuk pelan pipi sang wanita. Jantung Arhan berdetak kencang. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena khawatir, tapi juga karena wanita itu begitu cantik. Perlahan, kelopak mata wanita itu bergerak. Ia membuka mata, menatap Arhan dengan sayu. "Aku Dina," katanya lirih. "Aku lumpuh." Arhan menelan ludah. "Tenang, Mbak Dina. Aku bantu." Ia dengan hati-hati menyandarkan tubuh wanita itu ke batang pohon. Keringat bercucuran di dahinya, tapi ia tak peduli, yang penting wanita itu selamat. Namun sebelum Arhan sempat bertanya lebih jauh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dina tiba-tiba tersenyum, lalu tertawa. Semakin lama, tawanya makin keras. Kamu lucu banget, Mas. Aku nggak lumpuh. Ini cuma prank." Arhan melongo. Wajahnya merah padam. Benar saja, Dina berdiri tegak tanpa bantuan kursi roda. Ia tertawa sambil menepuk-nepuk lututnya. "Lihat, aku sehat-sehat aja," katanya ceria, sambil menunjuk ke arah semak-semak. Di sana, sebuah kamera kecil tersembunyi merekam semua kejadian. "Kamera? Jadi dari tadi aku ditipu?" gumam Arhan masih tak percaya. Dina mengangguk cepat. "Iya, Mas. Aku konten kreator. Lagi bikin eksperimen sosial. Aku pengen tahu, orang sebaik apa kalau ketemu aku yang pura-pura lumpuh. Dan ternyata kamu keren banget. Kamu nolongin aku tanpa mikir apa-apa." Arhan menghela napas panjang, antara lega dan kesal. "Ya ampun, Mbak, aku kira beneran. Kamu bikin jantungku hampir copot tahu nggak?" Dina malah tertawa makin keras. "Justru itu yang bikin kontennya berhasil. Kamu beneran tulus, Mas. Penontonku pasti suka banget." Arhan hanya bisa menggaruk kepala yang tidak gatal. Ia tak paham dunia konten kreator, tapi bisa melihat jelas mata Dina berbinar penuh semangat. Tak lama, Dina menatapnya serius. "Kali ini, sebagai hadiah, aku kasih kamu 2 pilihan. Pertama, aku transfer uang 5 juta ke rekeningmu sekarang juga. Kedua, aku bakal jadi pacarmu selama seminggu. Kamu pilih yang mana?" Arhan terkejut. "Hah? Pacar seminggu?" Dina mengangguk mantap. "Iya, tapi cuma seminggu, setelah itu udahan. Anggap aja challenge." Angin sore berhembus,
mengibaskan rambut hitam panjang Dina. Wajah cantiknya seakan memantulkan cahaya matahari. Arhan menatapnya lama. 5 juta jelas jumlah yang besar baginya, seorang tukang sapu jalanan. Tapi entah mengapa, hatinya justru memilih sesuatu yang berbeda. Aku pilih seminggu jadi pacarmu, ucapnya mantap. Dina terdiam, lalu tersenyum lebar. Wah, ini bakal jadi pengalaman seru banget. Keesokan harinya, Arhan berdiri kikuk di depan sebuah kafe modern. Seragam oranye kebersihannya sudah ia cuci semalaman, tapi sepatu boot karetnya tetap tampak kusam. Ia merasa asing, kontras dengan lantai mengilap di depan kafe. Tak lama, Dina muncul. Kali ini tanpa kursi roda. Ia mengenakan dress biru muda, rambutnya dikuncir sederhana. Senyumnya cerah membuat banyak orang menoleh. Mas Arhan, sapa Dina riang, melambaikan tangan. Hari ini resmi hari pertama kita pacaran. Ingat ya, seminggu. Arhan mengangguk kikuk. Iya, Mbak. Dina. Panggil aku Dina aja, biar lebih akrab, potongnya cepat. Arhan tersenyum tipis. Oke, Dina. Mereka pun masuk ke dalam kafe. Beberapa pengunjung menatap aneh, heran melihat gadis cantik duduk berdua dengan pria berseragam petugas kebersihan. Arhan merasakannya, tapi ia memilih pura-pura tak peduli. Dina meletakkan ponselnya di meja. Kamera depan sudah menyala, siap merekam setiap detik kebersamaan mereka. Mas, aku mau bikin vlog. Tema hari ini, pacaran sama tukang sapu jalanan. Gimana? Arhan terkejut. Matanya membesar, suaranya tercekat. Hah? Jadi ini, masih konten juga? Dina tersenyum tipis, lalu mencondongkan tubuhnya. Tatapannya lembut, berbeda dari biasanya. Iya, tapi kali ini beda. Aku beneran mau kenal kamu. Selama seminggu ke depan, aku pengen lihat dunia kamu. Bukan cuma buat hiburan orang lain, tapi karena aku janji, aku bakal serius nemenin kamu. Arhan menghela napas panjang. Ia tak terbiasa jadi pusat perhatian, apalagi di depan kamera. Tapi sorot mata Dina terlihat tulus. Ya sudah, gumamnya. Kalau memang itu maumu, aku ikut aja. Hari itu mereka menghabiskan waktu bersama. Dina bertanya tentang hidup Arhan, keluarganya, hingga pekerjaannya. Sesekali ia tertawa mendengar cerita polos Arhan tentang kejadian lucu saat menyapu jalan. Dan di balik sikap cerewet Dina, Arhan mulai melihat sisi lain. Gadis itu sebenarnya penyayang. Ia mendengarkan sungguh-sungguh, seolah kisah sederhana Arhan adalah hal yang sangat penting. Menjelang sore, Dina menutup kameranya. Ia menatap Arhan dengan senyum lebar. Mas, aku rasa, seminggu ini bakal jauh lebih seru daripada yang aku kira. Arhan hanya tersenyum. Untuk pertama kalinya, hatinya terasa hangat. Hari berikutnya, giliran Arhan yang mengajak Dina masuk ke dunianya. Bukan kafe, bukan mall, melainkan jalanan yang ia bersihkan setiap hari. Pagi-pagi sekali, Dina datang dengan kamera tergantung di leher. Dress biru mudanya tampak mencolok di antara lalu lalang pejalan kaki. Banyak orang menoleh heran, melihat gadis cantik itu berjalan berdampingan dengan Arhan yang mendorong gerobak sampah. Jadi, ini tempat kerjamu? Tanya Dina sambil melirik sapu panjang di tangan Arhan. Iya, jawab Arhan, tersenyum. Kerjaanku sederhana. Nyapu, kumpulin sampah, terus buang ke TPS. Tapi jangan salah, setiap daun jatuh di jalan, itu tanggung jawabku. Dina terkekeh. Kamu ngomongnya kayak pahlawan kebersihan. Arhan mengangkat bahu. Memang begitu. Kalau jalan kotor, orang yang lewat juga nggak nyaman. Sepanjang pagi, Dina merekam aktivitas Arhan. Ia bahkan mencoba menyapu, tapi 5 menit saja sudah mengeluh pegal. Arhan tertawa, lalu mengajarinya cara menggenggam sapu dengan benar. Mereka terlihat akrab, meski banyak orang yang melirik aneh. Sampai akhirnya, seorang pemuda di atas motor melontarkan ejekan. Wih,
Cantik-cantik pacarnya tukang sapu. Jangan-jangan settingan nih. Dina langsung menoleh tajam. Hei, emang kenapa kalau aku pacaran sama dia? Pemuda itu terdiam, lalu buru-buru tancap gas pergi. Arhan menunduk, wajahnya merah. Malu, tapi juga bangga. Setelah itu, mereka duduk di bangku taman. Dina menatapnya serius. Mas, orang kayak kamu sering diremehin, ya? Arhan menarik napas. Sering. Tapi aku udah biasa. Hidup ini nggak harus dipandang tinggi orang lain. Yang penting aku tahu siapa diriku. Dina terdiam. Senyumnya perlahan muncul. Kamu beda dari yang aku kira. Aku pikir kamu cuma polos. Ternyata kamu juga kuat. Arhan tidak menjawab, hanya tersenyum. Tapi di dalam hatinya, sesuatu tumbuh. Seminggu pacaran mungkin hanya tantangan bagi Dina. Tapi bagi Arhan, rasanya semakin nyata. Hari-hari pun berlalu cepat. 3 hari sudah mereka bersama. Aneh, meski awalnya main-main, kini mereka mulai terbiasa. Dina sering muncul tiba-tiba di lokasi kerja Arhan, membawa 2 bungkus nasi. Mas, makan dulu, jangan kerja terus. Kamera bisa nyala belakangan, katanya sambil menyodorkan makanan. Arhan tersenyum lebar menerima. Wah, kamu perhatian banget. Biasanya aku makan sendirian, nunggu jam lewat. Mereka duduk di trotoar, makan berdua. Orang-orang lewat menatap aneh, tapi Dina tak peduli. Sesekali ia bahkan menyuapi Arhan sambil tertawa. Kamera kecil di samping mereka merekam semua itu, tapi Dina tampak lebih sibuk memperhatikan wajah Arhan ketimbang lensa. Sampai suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Arhan tetap bekerja, memastikan selokan tidak tersumbat. Dina menolak pulang. Ia bertahan dengan payung besar, meski bajunya basah kuyup. Aku nggak mau ninggalin kamu sendirian, katanya. Arhan menoleh heran. Padahal ini bukan bagian dari kontenmu, kan? Kenapa repot-repot? Dina menatapnya serius, air hujan menetes di pipinya. Mungkin awalnya aku cuma bikin konten, tapi sekarang, aku beneran nyaman sama kamu. Arhan terdiam. Kata-kata itu menancap dalam hatinya. Ia mencoba mengalihkan pandangan, sibuk menyapu air hujan, tapi senyum kecilnya tak bisa disembunyikan. Malam itu, mereka berteduh di pos ronda kosong. Dina tampak gelisah. Mas, kalau seminggu ini berakhir, kamu bakal kecewa nggak? Arhan menatap matanya, lalu tersenyum polos. Aku orangnya nggak suka ribet. Kalau kamu pergi, ya aku kerja lagi. Tapi kalau kamu mau tetap di sini, aku janji bakal jaga kamu. Nggak cuma seminggu. Dina tertegun. Bibirnya bergetar, hampir mengucapkan sesuatu. Tapi sebelum sempat, ponselnya berdering keras. Begitu ia membaca pesannya, wajahnya langsung berubah. Arhan penasaran. Kenapa, Dina? Tanyanya hati-hati. Dina buru-buru menutup layar ponsel, lalu tersenyum paksa. Enggak apa-apa, besok aja aku ceritain. Dalam hati, Arhan merasakan ada sesuatu yang mulai disembunyikan. Keesokan harinya, suasana Dina benar-benar berbeda. Senyum cerianya tampak dipaksakan, matanya sembunyi dalam bayangan. Arhan sadar betul, tapi ia memilih untuk tidak memaksa. Mereka bertemu di taman kecil, tempat pertama kali mereka berjumpa. Arhan datang dengan sapu dan gerobaknya. Sementara Dina tampak lebih rapi dari biasanya, memakai dress putih sederhana. Yang lebih mengejutkan, kamera yang selalu menemaninya kali ini tidak terlihat. Loh, kok nggak bawa kamera? Tanya Arhan sambil tersenyum. Dina duduk di kursi taman, menunduk menatap tanah. Aku lagi nggak pengen rekam hari ini. Arhan meletakkan sapunya, lalu ikut duduk di sampingnya. Kalau ada yang mau diceritain, aku dengerin kok. Aku nggak jago kasih solusi, tapi aku bisa jadi telinga. Dina tersenyum kecil, menarik napas panjang. Mas, sebenarnya aku ini bukan cuma konten kreator iseng. Iya, aku memang sering bikin prank,
eksperimen sosial, atau vlog sehari-hari. Tapi ada sisi lain yang nggak pernah aku tunjukin di kamera. Arhan mengernyit. Sisi lain? Dina menatapnya. Matanya berkaca. Aku capek, Mas. Dunia konten itu keras. Banyak orang cuma lihat aku ketawa-ketawa. Tapi mereka nggak tahu. Aku sering dihina, dibully netizen, dianggap cari sensasi murahan. Bahkan keluargaku sendiri nggak suka aku kerja kayak gini. Arhan menelan ludah. Hatinya perih mendengarnya. Jadi semua tawa kamu itu, ada capeknya juga, ya? Dina mengangguk pelan. Iya. Dan waktu aku bikin prank ke kamu, aku nggak nyangka kamu bakal beda. Kamu nggak cuma baik, tapi juga tulus. Itu bikin aku bingung sendiri. Hening. Hanya suara burung sore yang terdengar. Arhan akhirnya tersenyum tipis. Kalau kamu capek, enggak usah pura-pura kuat di depanku. Aku kan bukan netizen. Aku cuma Arhan, tukang sapu yang kebetulan ketemu kamu. Dina menoleh. Matanya berkilat haru. Tanpa sadar, tangannya meraih tangan Arhan erat-erat. Mas, aku takut seminggu ini berakhir. Aku takut kehilangan rasa nyaman ini. Arhan terdiam. Dadanya bergetar. Ia sadar, seminggu itu mulai berubah jadi sesuatu yang lebih dalam. Hari kelima pun tiba. Seminggu pacaran yang awalnya terasa seperti permainan, kini berubah nyata. Namun semakin hangat hubungan mereka, semakin pula masalah datang. Pagi itu, Dina mengunggah potongan video kebersamaannya dengan Arhan. Judulnya sederhana, pacaran sama tukang sapu jalanan, beneran bisa? Video itu langsung meledak. Komentar mengalir deras. Ada yang kagum, tapi lebih banyak yang menghina. Settingan doang pasti. Cantik-cantik pacaran sama tukang sapu? Nggak masuk akal. Kasihan cowoknya cuma jadi bahan konten. Dina membaca komentar-komentar itu sambil menggigit bibir, berusaha menahan air mata. Saat Arhan datang menemuinya di taman, ia buru-buru menyembunyikan ponsel. Loh, kenapa wajahmu murung gitu? Tanya Arhan polos. Dina mencoba tersenyum. Enggak apa-apa, Mas. Aku cuma kecapean. Namun Arhan sempat melihat bayangan layar ponsel tadi. Ia meraih lembut tangan Dina. Dina, aku tahu orang-orang bisa kejam. Tapi jangan pedulikan mereka. Yang penting, kita tahu apa yang kita rasain. Dina tertegun. Kamu enggak marah dijadiin bahan konten? Arhan menghela napas, lalu tertawa kecil. Awalnya sih kaget. Tapi kalau akhirnya bikin aku bisa kenal kamu, ya aku anggap itu keberuntungan. Mata Dina berkilat. Ia hampir menjawab, tapi tiba-tiba, sebuah bayangan mendekat. Seorang pria paruh baya dengan kemeja rapi. Wajahnya sangat mirip dengan Dina. Dina, jadi ini yang kamu lakukan? Malu-maluin keluarga. Dina terlonjak, wajahnya pucat. Ayah. Arhan tercekat. Baru kali ini ia melihat Dina benar-benar panik. Pria itu menatap Arhan sinis. Kamu pacaran sama tukang sapu jalanan? Kamu sadar siapa dirimu? Kamu bikin malu. Dina menggenggam tangan Arhan erat-erat, seolah mencari pegangan. Ayah, tolong dengarkan aku dulu. Namun ayahnya memotong tajam. Mulai hari ini aku larang kamu ketemu dia lagi. Arhan membeku. Dina menatapnya dengan air mata. Seminggu pacaran yang mereka jalani, tiba-tiba terancam berakhir sebelum waktunya. Malam itu, Dina tak bisa tidur. Kata-kata ayahnya terus terngiang. Mulai hari ini aku larang kamu ketemu dia lagi. Hatinya kacau. Di satu sisi, ia tahu ayahnya hanya ingin yang terbaik. Tapi di sisi lain, kenyamanan bersama Arhan begitu nyata. Ponselnya terus bergetar. Notifikasi komentar dari video yang semakin viral. Bahkan akun-akun gosip mulai mengangkat kisahnya dengan judul sensasional. Konten kreator cantik pacaran sama tukang sapu jalanan. Settingan atau nyata? Dina menutup wajah dengan bantal. Air matanya jatuh.
Kenapa semua jadi rumit begini? Gumamnya lirih. Keesokan harinya Dina memberanikan diri menemui Arhan di taman. Arhan sudah duduk di bangku, menunggu dengan senyum sederhana yang tak goyah oleh badai di sekeliling mereka. "Mas," suara Dina lirih. Seketika Arhan tahu ada yang tak beres. "Kamu gak kelihatan baik-baik saja." Air mata mengalir perlahan di pipi Dina. "Ayahku gak setuju kita ketemu lagi. Dia malu aku sama kamu." Arhan terdiam, menatap matanya panjang. "Kalau begitu, kamu mau apa?" Pertanyaan sederhana itu membuat Dina tercekat. Jarinya meremas kain dress putih yang dipakainya, pandangannya menunduk. "Aku bingung, Mas. Aku sayang keluargaku. Tapi aku juga gak mau kehilangan kamu." Arhan menghela napas dan tersenyum tipis. "Dina, aku gak punya apa-apa buat dibanggain. Aku cuma tukang sapu jalanan. Kalau kamu pilih aku, mungkin hidupmu bakal susah. Aku gak bisa janji banyak." Dina menoleh cepat, air mata berkumpul di matanya. "Justru itu yang bikin aku yakin. Kamu jujur, kamu tulus. Aku capek sama orang-orang yang cuma peduli tampilan luar." Hening sejenak. Angin sore mengoyangkan dedaunan di atas kepala mereka. Dina akhirnya berbisik, "Aku pilih kamu, Mas. Apapun yang terjadi, aku gak mau nurut begitu saja kalau itu berarti ninggalinmu." Arhan menatap lama, lalu menggenggam tangannya erat. Untuk pertama kalinya keduanya merasakan bahwa ini bukan lagi sekadar permainan seminggu, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Namun dari kejauhan, seseorang diam-diam memotret mereka. Foto itu segera memicu masalah baru. Keesokan harinya dunia Dina berubah. Foto dirinya sedang berpegangan tangan dengan Arhan beredar di akun-akun gosip. Judul-judul provokatif bermunculan, konten kreator cantik, ketahuan pacaran serius dengan tukang sapu jalanan, bukan lagi prank. Reaksi netizen lebih kejam. Ada yang mengejek Arhan, menyebutnya numpang tenar, ada pula yang menuduhnya mengincar uang Dina. Dina menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. "Mas, aku gak kuat baca semua ini," katanya, menutup wajah. Arhan duduk di sampingnya, tatapannya sayu. "Dina, biarin aja. Netizen cuma bisa ngomong. Mereka gak tahu apa yang kita rasain." Masalah tak berhenti di situ. Ayah Dina datang mengguncang rumah dengan amarah. "Kamu bikin malu keluarga besar. Sekarang semua orang membicarakanmu. Berhenti main-main dengan tukang sapu itu atau aku cabut semua fasilitasmu." Dina menahan air mata. "Ayah, ini bukan main-main. Aku serius sama dia." "Serius?" bentak ayahnya. "Kamu mau hancurin masa depanmu? Dia nggak punya apa-apa. Kamu bisa dapat pria yang jauh lebih pantas." Tak sanggup mendengar itu, Dina berlari keluar dan menelepon Arhan. Suaranya bergetar, "Mas, aku butuh kamu sekarang." Malam itu mereka bertemu lagi di taman yang sama. Dina menangis di bahu Arhan, tubuhnya gemetar. "Semua orang lawan kita. Ayah, netizen, bahkan beberapa temanku. Mereka bilang aku nggak waras." Arhan memeluknya erat. "Kalau semua orang lawan kita, biarin. Yang penting kamu jangan lawan dirimu sendiri." Kata-kata itu membuat Dina menangis lebih deras, tetapi juga menumbuhkan tekad. Ia semakin yakin perasaannya bukan sekadar permainan. Waktu terasa mendesak. Besok adalah hari ketujuh, hari terakhir janji seminggu mereka. Dina tahu harus membuat keputusan besar. Di pagi hari ketujuh, Arhan sudah berdiri di taman kecil tempat semuanya bermula, mengenakan seragam oranye lusuhnya. Ia menatap kursi roda yang ditinggalkan Dina kemarin, sebuah pengingat bahwa semuanya bermula dari sebuah kebohongan kecil. Dina datang pelan. Wajahnya letih, namun masih cantik. Dress biru mudanya berkibar tertiup angin. Kali ini ponselnya tak dibawa untuk merekam. "Mas," ucapnya lirih. "Hari ini kan hari terakhir. Kita harus jujur sama diri sendiri." Arhan menunduk, menghela napas panjang. "Iya, aku tahu. Dari awal aku sadar ini cuma permainanmu.
Seminggu pacaran lalu selesai. Aku nggak pernah berharap lebih. Air mata mengalir di pipi Dina. Kata-kata yang keluar sesak namun tegas. Mas, yang awalnya memang prank, lama-lama jadi nyata buatku. Aku nggak bisa bohong lagi. Aku jatuh cinta sama kamu. Arhan mendongak, terkejut. Dina menggenggam tangannya erat, suaranya bergetar tapi penuh kepastian. Aku tahu semua orang menentang kita. Ayahku marah, netizen menghina. Tapi aku nggak peduli. Aku cuma peduli sama yang aku rasain, dan aku mau kamu tetap ada di hidupku. Sore itu, taman kecil kembali menjadi saksi. Arhan menatap Dina lama. Hatinya berkecamuk, penuh keraguan dan rasa yang tak terucap. Namun akhirnya, ia hanya mampu tersenyum tipis. Matanya berkilat, menahan air yang hampir jatuh. Dina, aku juga sudah jatuh cinta sama kamu. Tapi aku nggak mau lihat kamu hancur gara-gara aku. Dunia kita terlalu beda. Dina spontan menggeleng. Wajahnya basah oleh air mata, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Dunia kita memang beda, Mas. Tapi hati kita sama. Hening. Hanya suara angin sore yang berbisik, menggoyangkan daun-daun di atas kepala mereka. Seolah seluruh dunia ikut menahan napas, menyaksikan keputusan yang akan mengubah segalanya. Dan tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Ayah Dina muncul dari balik jalan setapak. Namun kali ini, wajahnya tidak lagi sekeras kemarin. Tidak ada bentakan, tidak ada amarah yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah tatapan rumit, penuh rasa bingung antara seorang ayah yang marah, sekaligus tak ingin kehilangan putrinya. Aku lihat, kalian masih bersama. Ucapnya pelan, tapi tegas. Lalu ia menarik napas panjang. Kalau memang ini yang kamu mau, Din, ayah tidak bisa lagi melarangmu. Tapi ingat, setiap pilihan selalu punya konsekuensi. Air mata Dina langsung tumpah. Tanpa ragu ia memeluk Arhan lebih erat, seolah menemukan rumah yang sebenarnya di pelukan sederhana itu. Dan di detik itulah, Arhan tersadar. Seminggu yang awalnya hanya permainan, kini berubah menjadi sesuatu yang nyata. Bukan lagi prank, bukan sekadar konten. Tapi sebuah awal kisah cinta, yang lahir dari kebohongan kecil, namun tumbuh dengan ketulusan yang tidak bisa disangkal siapapun. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.